Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan materi tentang pengendalian keuangan, mata kuliah pengantar manajemen, dosen pengampu, Syarifah Idia Farida, SEMM. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Farhan Hadi dengan NIM 21110502766, dan yang kedua Muhammad Ilham Harsyandi 21110502793. Yang pertama yaitu pengendalian keuangan. Pengendalian keuangan adalah upaya yang dilakukan agar investasi, alokasi biaya, dan perolehan laba berjalan sesuai dengan neraca perusahaan. Pengendalian keuangan adalah tahap di mana rencana keuangan diimplementasikan, yaitu menyangkut umpan balik dan proses penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin bahwa rencana terlaksana atau untuk mengubah rencana yang ada sebagai tanggapan terhadap berbagai perubahan dalam lingkungan operasi. Dan di sini ada pentingnya pengendalian keuangan dalam manajemen. Manajemen keuangan adalah sebuah subjek yang sangat menarik saat mendekati abad ke-12. Radio dan televisi menyajikan cerita-cerita dramatis tentang pertumbuhan dan penurunan perusahaan-perusahaan, pengambil alihan perusahaan, dan berbagai jenis restrukturisasi perusahaan. Pentingnya prinsip keuangan ini digarisbawahi dengan adanya perkembangan dramatis yang terjadi dalam pasar keuangan. Dengan contoh, misalnya pada bulan September tahun 1989, Campeo Corporation tidak dapat melunasi pembayaran bunga untuk sebagian utangnya. Campeo telah memberi Federal Department Store dan Elite Store sebelumnya pada tahun 1989 dengan menanggung hutang sebesar 10 miliar dolar. Campeo mencari tambahan hutang untuk memenuhi pembayaran bunga yang jatuh tempo atas yang sudah ada dan mencoba menjual properti-properti utama seperti rangkaian toko serba ada Bloomingdale untuk mengurangi pokok pinjaman. Kegagalan Campeo untuk memenuhi pembayaran bunganya mengejutkan seluruh pasar obligasi. Untuk memahami perkembangan ini dan ikut serta di dalam cerita secara efektif, diperlukan pengetahuan seperti mengenai prinsip keuangan. Kemudian di sini ada definisi pengendalian keuangan. Definisi pengendalian keuangan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang dalam organisasi dan bukan mesin. Maka pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih akan mengubah kemungkinan dari pencapaian yang ingin diharapkan. Dan fokus sistem pengendalian secara tradisional, yaitu karyawan yang punya integritas, memisahkan tugas dan tanggung jawab, mendefinisikan wewenang, menetapkan metode yang sistematis, memastikan dokumentasi yang memadai, menjaga aktiva desain prosedur yang membatasi akses, mendesain penegakan independen untuk meningkatkan akurasi, dan yang terakhir akuntansi keperilakuan. Selanjutnya ada pengendalian keuangan terpadu. Untuk dapat diformalkan, subsistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, serta didesain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. 3 tahap dalam proses administrasi dan implementasi pengendalian adalah: yang pertama yaitu perencanaan, adanya penetapan tujuan mengenai dasar organisasi dan komunikasi. Yang kedua, umpan balik, pentingnya perencanaan dalam organisasi sehingga bagaimana manajemen membuat perencanaan yang memiliki feedback value dipertaruhkan di sini. Yang terakhir, interaksi pengendalian, menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dan umpan balik akuntansi keperilakuan.
Selanjutnya adalah perluasan konsep-konsep pengendalian keuangan tradisional. Dibagi beberapa macam, yaitu yang pertama, konsep-konsep pengendalian tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi akuntansi adalah langkah akhir dari peran akuntan. Dalam pendekatan perilaku, menghasilkan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan, sehingga informasi dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Yang kedua, secara tradisional, fokus sistem pengendalian terletak pada 7 faktor berikut. 7 faktor berikut yaitu yang pertama, memperkerjakan karyawan yang akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan kompeten dengan penuh integritas. Yang kedua, menghindari fungsi-fungsi yang tidak harmonis dengan cara memisahkan tugas dengan tanggung jawab. Yang ketiga, mendefinisikan wewenang yang terkait dengan suatu posisi sehingga kesesuaian dari suatu transaksi dilaksanakan dan dapat dievaluasi. Yang keempat, menetapkan metode yang sistematis guna memastikan bahwa transaksi telah dicatat dengan akurat. Yang kelima, memastikan bahwa dokumentasi memadai. Yang keenam, menjaga aktiva dengan mendesain prosedur yang membatasi akses terhadap aktiva tersebut. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, mendesain pengecekan independen untuk meningkatkan akurasi. Kemudian adalah fungsi keuangan. Setiap pengusaha yang menjalankan usaha tidak bisa lepas dari aspek keuangan. Perusahaan membutuhkan uang karena dengan uang perusahaan akan mampu memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan perusahaan tentunya beraneka ragam dan berubah mulai dari bayar gaji, bayar telepon, membayar listrik dan air, membeli bahan baku, investasi dan lainnya. Tanpa keuangan yang memadai, perusahaan sering mencari dana pengganti dalam penutup semua kekurangan atas pembiayaan yang sudah ditetapkan. Dan dari kami kelompok 13, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.